Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita masuk peribadahan kita bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Ibadah kita mulai dengan suatu pengakuan bahwa pertolongan kita ialah berasal dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Mulia, sembah Raja mulia. Biarlah segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Allah kita. Raja termulia dalam kehidupan kami. Biarlah semua puji-pujian Tuhan boleh kami naikkan untuk kemuliaan dan hormat-Mu. Kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Di awal bulan Mei kami sungguh mensyukuri rahmat Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk peribadahan yang boleh Tuhan izinkan kami. Biarlah Tuhan kami yang mengikuti baik secara online maupun offline. Biarlah Tuhan berkat-Mu turun atas setiap kami.
Terima kasih Tuhan, terima kasih berkati peribadahan kami sehingga peribadahan kami boleh menyenangkan hati-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Berita anugerah pada pagi hari ini terambil dalam Yohanes 3 ayat yang kelima. 1 Yohanes 3 ayat yang kelima. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa dan di dalam dia tidak ada dosa. Dan petunjuk hidup baru terambil dalam Roma 12 ayat yang ke-17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Amin. Saudara, kemarin adalah hari buruh ya, dan beberapa kantor, beberapa perusahaan diliburkan ya untuk mereka merayakan yang namanya hari buruh. Saya membayangkan bagaimana hari libur itu bisa membebaskan mereka dari pekerjaan. Nah, kita yang dulunya adalah orang-orang yang diperbudak oleh dosa, kita sekarang sudah diselamatkan dan kita telah bebas dari yang namanya perbudakan. Untuk itu saya ajak semuanya untuk bersyukur, kita memujikan pujian, datanglah ke bait-Nya dengan hati yang penuh syukur. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Berdoalah pelatarannya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi dan berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kita boleh melihat bagaimana kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita bersyukur, kita bersuka cita dengan berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya
Tiba saatnya bagi kita dari umat segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Pembacaan Katekismus Besar Westminster Minggu ke-18. Apa inti ke-10 hukum? Inti ke-10 hukum ialah mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kita, dan mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Apa kata-kata pembukaan ke-10 hukum? Kata-kata pembukaan ke-10 hukum ialah perkataan ini: Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Apakah pelajaran bagi kita yang tercantum dalam kata-kata pembukaan ke-10 hukum? Inilah yang diajarkan kepada kita oleh kata-kata pembukaan ke-10 hukum. Allah itu Tuhan dan Allah, serta penembus kita. Karena itu kita wajib mematuhi semua hukumnya. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan, kita pujikan KPPK 331. Dengar tangisku.
Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan GKA Gracia Gatot Surabaya. Mari kita mempersiapkan hati untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tiba saatnya Tuhan Engkau bersuara pada saat pagi ini. Kiranya kuasa Roh Kudus memimpin kami semua yang hadir, baik jemaat-Mu yang ikut secara online maupun jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Kiranya kuasa pimpinan Roh Kudus menyertai kami, berikan kami konsentrasi, berikan kami hikmat Tuhan untuk menyerap setiap perkataan Tuhan pada saat siang hari ini. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan perenungan firman-Mu pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Mari kita buka Alkitab kita dari 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saya bacakan untuk kita semua. Kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikian kamu menjadi percaya. Berbahagialah setiap kita yang merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, ya sebelumnya perkenalkan diri dulu ya. Saya utusan dari gereja dari sini ya untuk melayani di GKA Gracia Pos Pengembangan Pasuruan. Ya, juga tadi jemaat dari sana menitipkan salam buat jemaat di pusat di sini ya. Nah, Bapak Ibu, itu sekilas perkenalan dari saya. Masih di dalam hari-hari mengingatkan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Baru saja
kita belajar atau baru saja kita merenungkan satu topik tentang kebangkitan Kristus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Rasul Paulus menuliskan surat 1 Korintus ini di dalam perjalanan misinya yang ketiga ya. Dia berada di Efesus ketika dia tinggal 3 tahun di sana membangun kemah bersama Priskila dan Aquila. Dan disinilah Rasul Paulus menuliskan 2 surat, yaitu surat Efesus dan Galatia di dalam perjalanan misinya yang ketiga. Bapak Ibu, tentu ada tujuan tertentu. Kenapa Rasul Paulus menuliskan bagian ini untuk jemaat di Korintus? Ada apa? Apakah hanya menuliskan dan mengirimkan tanpa ada persoalan? Tidak. Tentu ada beberapa hal yang masalah-masalah yang ada di jemaat Korintus. Apa saja masalahnya? Beberapa jemaat Korintus tidak percaya adanya kebangkitan tubuh. Dengan mereka tidak percaya adanya kebangkitan tubuh, maka mereka tidak akan percaya adanya kebangkitan Kristus. Dan juga tidak percaya akan adanya kebangkitan mereka nanti saat mereka mati. Persoalan pertama. Beberapa jemaat Korintus tidak percaya adanya kebangkitan. Dan persoalan kedua adalah tersebarnya ajaran-ajaran palsu yang menyebar di jemaat Korintus dan sudah meresap oleh jemaat Korintus. Ajaran-ajaran palsu yang mengajarkan bahwa tidak ada kebangkitan. Tidak ada kebangkitan tubuh. Selalu menyangkal akan adanya kebangkitan. Ini juga persoalan kedua. Yang ketiga adalah beberapa jemaat Korintus menerima ajaran filsafat Plato yang mengajarkan bahwa memang ada kekekalan jiwa manusia, tetapi tidak ada kebangkitan tubuh. Masalah-masalah inilah yang Rasul Paulus lihat dan dengar, sehingga dia harus perlu ada penyelesaian di dalam jemaat itu sendiri. Ketika dia dirikan jemaat itu dengan kasih karunia Tuhan, maka timbul persoalan, timbul suatu pemahaman tentang kebangkitan Kristus bagi Rasul Paulus. Pondasi iman yang dibangun di jemaat Korintus atas dasar kebangkitan Kristus itu sendiri. Oleh sebab itu, masalah serius yang harus perlu ditangani dan memberikan jalan keluar atas persoalan itu. Saudara, tidak mudah menangani jemaat yang berbagai macam pandangan dipengaruhi oleh filsafat dan ajaran palsu. Bagi Rasul Paulus itu perlu menangani secara serius. Ternyata tujuan daripada Rasul Paulus mengirimkan ternyata masalah ini yang terjadi di jemaat Korintus. Apa solusinya untuk menjawab seluruh ajaran palsu atau memberikan suatu nasihat agar mereka kembali kepada jalan yang benar? Saudara, Rasul Paulus tidak mencari satu pengacara, tidak mencari dukungan, tetapi dengan kesaksian. Untuk melawan, untuk menentang ajaran-ajaran palsu di sana yang terjadi di jemaatnya yang dia bangun di jemaat Korintus, dia harus bersaksi di dalam Alkitab itu sendiri, dengan firman itu sendiri. Kalau kita lihat tadi ayat yang kita baru baca, bahwa dia akan memberikan solusi agar mereka terbangun kembali iman kepercayaan mereka, supaya mereka itu yakin teguh berdiri di atas dasar kebangkitan Tuhan Yesus.
Ya, dia mengutip dari Perjanjian Lama. Bahwa kebangkitan Kristus bukan hanya teka-teki belaka, bukan hanya cerita dongeng, tetapi nabi-nabi dahulu sudah menubuatkan bahwa ada kebangkitan. Yesus harus mati dan bangkit untuk orang berdosa. Dan inilah kesaksian Rasul Paulus, dia selalu mengutip ayat Alkitab untuk menjelaskan hal-hal atau jemaatnya yang bermasalah, yang sudah digoyahkan oleh ajaran-ajaran yang masuk di jemaat Korintus. Bukan hanya kata-kata orang biasa, tetapi para nabi di dalam PL sudah menubuatkan bahwa Yesus akan bangkit dari antara orang mati. Ini salah satu bukti yang akurat, tepat, dan jelas yang dikutip oleh Rasul Paulus untuk menantang ajaran-ajaran yang ada di jemaat Korintus. Yang kedua, kebangkitan Tuhan Yesus itu bukan sesuatu yang disembunyikan. Tuhan Yesus bangkit menampakkan diri kepada 500 orang. Menampakkan diri kepada para rasul. Menampakkan diri kepada pribadi demi pribadi. Dan terakhir menampakkan diri kepada saya. Artinya kepada Rasul Paulus. Dia menampakkan diri kepada dia. Melihat bukti-bukti itu untuk memperkuat kembali bagaimana iman kepercayaan mereka tentang kebangkitan tubuh dan kebangkitan Kristus yang terjadi di jemaat Korintus. Bapak Ibu, tidak ada cara lain sebenarnya di dalam menghadapi persoalan, apalagi kita sebagai jemaat tidak terlepas dari persoalan. Bagaimana solusi dari semua persoalan itu? Kita tidak perlu mencari tahu di mana-mana. Firman Tuhan sudah cukup untuk memberikan kita satu pedoman kehidupan rohani untuk menantang ajaran-ajaran palsu. Bapak Ibu, saat ini kita sudah dihebohkan dengan berbagai macam ajaran yang mengajarkan tentang kemakmuran. Bahkan Kristus sudah hadir menjelma dengan seorang perempuan di satu tempat. Hati-hati. Bagian ini juga kita alami oleh jemaat kita saat ini. Oleh sebab itu perkuatlah kita merenungkan firman Tuhan. Perkuatlah kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Karena tidak ada cara lain untuk menantang setiap ajaran-ajaran yang menggoncangkan iman kita, kepercayaan kita kepada Yesus. Kita kembali juga kepada Alkitab. Itulah pedoman kita di dalam setiap kehidupan kita. Perkuatlah kita merenungkan firman Tuhan. Perkuatlah persekutuan dengan Tuhan. Ikutlah di setiap kegiatan-kegiatan. Sehingga semakin hari semakin dibangunkan oleh iman kepercayaan kita. Sebesar apapun masalah yang dihadapi oleh jemaat. Jika saudara dan saya ada di dalam kebenaran itu, maka persoalan itu kita tertawakan saja. Tidak perlu kita khawatir. Asal kita tidak sia-sia menjadi orang percaya. Nanti kita lihat selanjutnya. Inilah persoalan sebenarnya yang dialami oleh jemaat Korintus. Mereka tidak percaya adanya kebangkitan tubuh. Jika mereka tidak percaya adanya kebangkitan tubuh, maka kebangkitan Kristus pun mereka akan menyangkal. Oleh sebab itu kita sebagai umat Tuhan baru saja kita mengikrarkan 12 pengakuan iman rasuli. Sebagai ikatan kita, mengikat perjanjian kita bahwa kita percaya Yesus bangkit. Kebangkitan tubuh ini menjadi pondasi di dalam iman Kristen. Oleh sebab itu iman rasuli ini sebenarnya mengingatkan banyak beberapa gereja tidak mengikrarkan hal ini. Mungkin sebagian gereja aja yang bisa mengikrarkan. Kenapa betapa pentingnya ikrar itu di hadapan Tuhan. Inilah persoalan-persoalan Bapak Ibu yang terjadi di jemaat Korintus. Dan itulah tujuan Rasul Paulus menulis surat 1 Korintus ini untuk jemaatnya yang ada di Korintus. Tidak lain tidak bukan, dia selalu bersaksi tentang peristiwa PL, juga dia bersaksi tentang apa yang dialami
dan Tuhan Yesus menampakkan diri kepada seluruh murid-muridnya dan orang-orang di sekitar yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Itu adalah bukti yang akurat. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tidak sampai di situ melihat bahwa kita menunjukkan bukti bahwa orang itu akan percaya. Tidak, tetapi sebaliknya Bapak Ibu, bahwa kehidupan demi kehidupan ini tentu kita memperoleh makna. Kita bicara bahwa kebangkitan Kristus apa untungnya bagi saudara sebenarnya. Itu dulu yang harus kita pahami. Ketika kita mengetahui persoalan yang terjadi, Rasul Paulus menuliskan surat dengan bukti-bukti kesaksian saudara. Apa gunanya sebenarnya kebangkitan Kristus bagi kita? Pengaruh kebangkitan Kristus bagi setiap kehidupan kita, yaitu yang pertama adalah iman orang percaya tidak sia-sia. Sekali lagi, pengaruh kebangkitan Kristus di dalam kehidupan orang percaya, yaitu iman kita tidak sia-sia. Rasul Paulus mengatakan, jika Kristus tidak bangkit, maka pemberitaan kami omong kosong. Sia-sia pemberitaan kami. Saudara, bersyukurlah atas kebangkitannya, karena iman kita sekarang iman yang tidak sia-sia, karena kita sudah percaya kepada Kristus yang bangkit itu. Dulu kita orang-orang yang tidak berarti, tetapi kebangkitan Kristus membuat saya dan saudara jadi berarti di hadapan Tuhan. Bersyukurlah atas hal itu. Bersyukurlah kebangkitannya. Tuhan kita Yesus Kristus membuat kita berharga di mata Dia. Kita tidak menjadi sia-sia di hadapan Tuhan. Seandainya Tuhan tidak bangkit, maka saudara percuma. Kita percaya, hanya percaya Yesus yang mati tapi tidak ada kebangkitan. Itu juga ada hal yang sia-sia. Oleh sebab itu, kebangkitan Kristus di dalam teologi Paulus, itulah yang mendasar. Dari seluruh surat-surat yang ia tuliskan, itulah yang paling mendasar. Iman kita tidak sia-sia. Itulah pengaruh kebangkitan Kristus di dalam kehidupan kita. Yang kedua, Kristus telah mempersatukan kita. Peristiwa di mana Tuhan Yesus disalibkan, murid-muridnya seluruh tercerai-berai. Bahkan Rasul Petrus mengatakan, aku kembali kepada pekerjaan asal saya, yaitu menjala ikan. Guru yang mereka harapkan sebagai Mesias, tetapi ketika orang-orang Yahudi menggantungkan dia di atas kayu salib, maka para murid tercerai-berai, berpisah satu dengan yang lain. Tetapi kebangkitan Kristus mempersatukan mereka kembali. Sehingga mereka bisa berkumpul di satu tempat untuk menyaksikan bersama-sama kehadiran Kristus ketika ia bangkit dan antara orang mati. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seandainya Kristus tidak bangkit, maka sampai sekarang para murid gereja tidak akan berdiri. Karena harapan mereka tidak ada lagi. Tetapi kebangkitan Kristus ketika menampakkan diri kepada pribadi demi pribadi maupun kepada perkelompok, membuat mereka kembali bersatu. Demikian pun kita jemaat saat ini. Kita tercerai-berai. Tetapi kebangkitan Kristus mempersatukan hubungan kita kembali dengan Tuhan. Bersyukurlah atas kebangkitannya, karena Tuhan mempersatukan kembali saya dan saudara-saudara dengan Tuhan. Bersyukurlah atas hal itu. Tidak ada rasa syukur yang paling besar, saudara. Merasa syukur itu yaitu rasa syukur atas kebangkitan Tuhan yang telah mempersatukan kita kembali dengan Allah itu sendiri. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati
kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Melahirkan kita kembali. Seperti bayi rohani, kata Rasul Paulus. Saudara, yang dulunya kita orang yang berdosa, yaitu kita mewarisi dosa keturunan ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Ketika mereka berontak di hadapan Allah. Sehingga semua kita warisi dosa itu. Tetapi puji Tuhan, bersyukurlah atas hal ini, atas kebangkitannya. Melahirbarukan kita. Sehingga kita menjadi anak-anak Allah. Di surat Yohanes sangat jelas di situ. Bagaimana kelahiran. Bahkan seorang Nikodemus, seorang ahli Taurat. Bagaimana mungkin saya masuk kembali ke dalam rahim ibuku? Karena mereka tidak mengerti arti kelahiran kembali. Tuhan melahirbarukan kita hanya dengan kebangkitannya. Melahirbarukan kita menjadi suatu pribadi yang sempurna di dalam Kristus Yesus. Oleh sebab itu saudara-saudara, bersyukurlah atas kebangkitannya. Karena Tuhan melahirbarukan saya dan saudara-saudara menjadi pribadi-pribadi miliknya Tuhan itu sendiri. Patut kita bersyukur akan hal itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ucapan syukur kita atas kebangkitannya. Apakah sampai di situ ucapan syukur kita? Ya sudah Tuhan. Tuhan sudah bangkit. Iman saya tidak sia-sia. Saya dipersatukan dengan Tuhan. Saya dilahirbarukan kembali menjadi pribadi yang murni, yang sempurna. Apakah sampai di sini? Tidak, saudara-saudara. Tentu ada sesuatu hal yang lain yang perlu kita kerjakan sebagai umat-umat Tuhan. Ucapan syukur itu perlu mengucap syukur. Tetapi bentuk ucapan syukur atau tindakan ucapan syukur kita itu apa? Nah, ini yang perlu kita perjelas sebagai orang yang sudah dibangun atas kebangkitannya. Kita harus memiliki sasaran. Bagaimana orang-orang di luar sana masih membutuhkan seperti yang kita imani. Yaitu memberitakan karya yang besar. Yaitu kematian dan kebangkitan Kristus. Itulah respon sebagai jemaat Tuhan yang percaya. Benar-benar yang percaya. Peristiwa jemaat mula-mula. Semakin hari jiwa bertambah. Jemaat yang kerjakan, bukan satu orang. Mereka bersatu hati. Dulu beberapa bulan yang lalu Ibu Tina sudah khotbahkan di sini. Bagaimana jemaat mula-mula itu mendedikasikan diri untuk pekerjaan Tuhan. Ini saudara-saudara yang perlu kita pahami sebagai tindakan atau respon kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Respon kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan Tuhan. Ada tindakan. Tindakan apa itu? Menyampaikan berita yang besar. Yaitu kematian dan kebangkitan Kristus. Karena Tuhan sudah memulihkan kita dari dosa-dosa. Menghadirkan suatu sukacita dunia adalah tanggung jawab jemaat Tuhan. Dan saya. Tuhan mempercayakan berita sukacita itu di dalam kehidupan setiap umatnya untuk membagikan kepada semua orang. Saudara, sukacita perlu dibagikan sebenarnya. Menghadirkan suatu salom di dunia ini. Tidak hanya salom yang bersifat karakter, tetapi intinya memberitakan Yesus adalah Tuhan. Tanpa ada hadirnya Kristus di dunia ini, semua orang akan binasa. Inilah inti daripada Injil yang diberitakan Rasul Paulus. Kalau kamu tidak sia-sia percaya, nyatakan itu kepada semua orang. Perjalanan misi Rasul Paulus. Dari misi pertama, dari Siprus, dan tempat-tempat lain. Ke benua Eropa bersama Silas dan Timotius. Di sana membagikan Injil. Kenapa? Karena dia merasakan kehadiran Tuhan, kebangkitannya. Dia merasakan benar-benar Tuhan menampakkan diri kepada dia. Sehingga dia pun terus menyebarkan Injil. Terus menyampaikan firman Tuhan. Bahkan rela menderita.
Inilah Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, yang perlu sebagai gereja menghadirkan sukacita kekal. Nyatakan apa yang kita percaya, bukan nyatakan apa yang tidak kita percaya. Apa yang saudara percaya, nyatakan kepada orang-orang yang membutuhkan. Jika saudara selamat, jika saudara sudah diselamatkan oleh Tuhan, apakah saudara melihat saudara kita yang lain yang tidak selamat, yang sebentar lagi akan binasa karena mereka tidak percaya kepada Yesus? Tidak perlu takut-takut, Tuhan akan menyertai. Pakai mulut kita, hati kita untuk menyampaikan berita Injil itu. Inilah tugas utama sebagai jemaat Tuhan, sehingga saudara, kalau jemaat kita 50 orang, kalau 1 bulan satu orang beritakan Injil, ya lumayan lah ya, 100 orang, walaupun kita secara paksa. Saya jemaat Pasuruan, dengan adanya Gracia Gatotan tumbuh bersama. Pada saat ini masih belum, karena hari-hari besar saya mulai mengajarkannya. Dan juga ada beberapa orang semangat dalam mendoakan, mendukung untuk memberitakan Injil. Kita tidak perlu takut-takut sebenarnya saudara-saudara sebenarnya. Kalau kita sungguh-sungguh, kalau kita tidak sia-sia percaya. Karena kita ini dipenuhi oleh kuasa. Nanti kita akan rayakan hari kenaikan. Bahwa Tuhan, aku menyertai kamu senantiasa. Saudara, janji itu bukan janji yang bohong. Hanya orang-orang yang sungguh-sungguh percaya yang meyakini itu, saudara. Walaupun banyak konsekuensi yang harus kita terima. Rasul Paulus tidak pernah takut. Bahkan mengalami suatu penderitaan ketika dia berdoa mengatakan, ada duri di dalam daging yang harus saya keluarkan. Tuhan mengatakan, cukuplah dengan kasih karuniaku. Justru di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Saudara, pikirkan itu. Bukan di dalam kelebihan kita Tuhan nyata. Bukan di dalam kemampuan kita Tuhan Yesus nyata. Tetapi di dalam kekurangan kita Yesus hadir dan nyata untuk menolong kita. Tidak ada cara lain. Itulah saudara-saudara, mari kita membangun. Bersyukurlah atas kebangkitan Kristus. Niscaya Tuhan akan membangkitkan semangat-semangat kita di dalam pemberitaan kabar baik dimanapun saudara berada. Itulah yang perlu kita syukuri Bapak Ibu Saudara. Berapa minggu yang lalu Gracia Gatotan di sini GKA Gracia Gatotan hadir untuk menolong saudara-saudara kita yang menimpa bencana di Sumba Timur. Saudara, bukti tidak hanya memberitakan Injil, tetapi kita juga melihat sekeliling kita yang membutuhkan kebutuhan jasmani, kekurangan mereka. Tanpa saudara hadir di sana, saudara sudah hadir. Gereja sangat membantu di sana melalui GKA ini, membangun kembali tempat di mana mereka harus dibangun karena angin kencang. Bersyukurlah jika kita semua lakukan itu karena kita meresponi kebangkitan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, mari saya ajak saudara, bergumulah kepada Tuhan. Dunia ini membutuhkan saya dan saudara untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Saudara adalah orang yang tidak berpengharapan, tetapi kebangkitan Tuhan Yesus, saudara ada pengharapan. Saudara tercerai-berai karena persoalan, karena dosa ini, tetapi kebangkitan Kristus telah mempersatukan kita kembali. Kiranya Tuhan menolong kita, memberkati kita, membuat semangat kita, membangun kehidupan rohani kita untuk menjadi saksi di dunia yang penuh berdosa ini. Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Glory. Mari kita berdoa. Ketika hamba-Mu berhenti berbicara, biarlah Tuhan sendiri yang berbicara kepada jemaat semua untuk meresponi kebangkitan Tuhan. Tuhan telah mempersatukan kembali dengan kebangkitan-Mu Tuhan. Biarlah semua ini kami lakukan atas dasar kebangkitan Tuhan, meresponi bersyukur atas kebangkitan itu. Sehingga kami menjadi saksi-saksi Tuhan dimanapun kami berada. Baik perkataan kami, hidup kami dan perbuatan kami kepada orang-orang yang membutuhkan kami. Berkati seluruh jemaat yang hadir, bahkan yang secara online
dimanapun mereka berada. Tuhan pimpin mereka, berikan hati, berikan komitmen untuk menjadi saksi Tuhan di muka bumi ini. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Tiba saatnya bagi kita untuk mempersiapkan hati kita mengikuti perjamuan kudus. Tuhan Yesus memerintahkan setiap kita, gereja Tuhan, untuk melaksanakan perjamuan kudus. Sebagaimana yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Perjamuan kudus bermakna kita mengingat penderitaan Kristus. Tidak akan pernah kita lupakan penderitaannya, sengsaranya untuk menggantikan hukuman kita, untuk membayar lunas hutang dosa kita. Perjamuan kudus berarti juga persekutuan dengan Kristus dan dengan sesama anggota tubuh Kristus. Jikalau ada di antara kita konflik, masalah satu dan yang lain, pada saat ini kita diingatkan harus rekonsiliasi, harus berbaikan kembali. Dengan mengikuti perjamuan kudus kita bertekad lebih mengasihi Tuhan dan lebih mengasihi sesama. Yang ketiga juga adalah pengharapan akan kedatangan Kristus yang kedua kali. Dengan mengikuti perjamuan kudus, maka sekali lagi kita menyatakan pengharapan kita akan kedatangan Kristus kedua kali sebagai penggenapan janji keselamatan yang sempurna. Inilah yang memberikan kekuatan, penghiburan bagi kita dalam menghadapi pencobaan-pencobaan di masa sekarang ini. Agar perjamuan kudus ini lebih menjadi berkat bagi kita semua, marilah kita terlebih dahulu memeriksa diri kita dengan sungguh-sungguh. Yang pertama, masing-masing hendaklah kita menyadari dan mengaku bahwa setiap kita adalah orang berdosa. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah, mengingat murka Allah yang oleh karena dosa telah mengorbankan anaknya bagi kita. Dengan niatan yang sungguh-sungguh, marilah kita meninggalkan dosa-dosa kita. Yang kedua, marilah kita memeriksa diri kita dengan sungguh-sungguh. Apakah kita sungguh percaya akan janji Allah yang benar bahwa dosa-dosa kita telah diampuni hanya oleh sengsara dan kematian Kristus di atas kayu salib, sehingga kita dibenarkan dengan kebenaran yang sempurna dari Kristus. Hendaklah kita menyelidiki hati kita, apakah kita dengan hati yang penuh ucapan syukur mengikuti perjamuan kudus ini. Berjanji hidup benar di hadapan Allah, demikian juga dengan sungguh-sungguh meninggalkan dosa, permusuhan, perselisihan, kebencian, dan segala hal yang tidak berkenan kepada Allah, dan hidup dalam persekutuan dengan sesama. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, pencipta semesta alam, di hadapan meja-Mu yang kudus, kami maupun segenap orang kudus di surga di bumi, bersama-sama memuji-muji nama-Mu kudus. Kudus, kuduslah, penuh dengan kemuliaan-Mu. Engkaulah yang termulia, Engkaulah yang tertinggi. Saat ini demi kekudusan-Mu kami mengaku kami adalah orang-orang yang berdosa. Kami telah gagal untuk melaksanakan titah-titah-Mu dengan benar. Kuatkanlah kami ya Tuhan supaya kami tidak lagi hidup di dalam dosa, melainkan Kristus hidup di dalam kami dan kami hidup di dalam Kristus. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan,
karena demi menyelamatkan kami Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal datang ke dunia. Kematian kebangkitan Kristus telah mendatangkan keselamatan yang sempurna bagi kami. Penghampaan diri, kerendahan hati, ketaatan dan pelayanan-Mu telah menjadi teladan bagi kami. Bagaimanakah kami harus membalas segala cinta, kasih, kebaikan dan anugerah-Mu? Kami akan meninggikan cawan keselamatan, memuji, membesarkan nama Tuhan sepanjang hidup kami. Saat ini kami mohon kepadamu ya Tuhan, kuduskanlah roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus yang akan kami terima ini, agar kami dapat bertambah-tambah di dalam anugerah-Mu sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Berikanlah kami iman yang teguh, karuniakanlah anugerah-Mu supaya kami mendapat kekuatan dalam memikul salib, menyebutkan Engkau sebagai Tuhan kami dalam segala keadaan, agar kami dapat memiliki hati yang berserah dan melewati kehidupan yang berkemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagi saudara-saudara yang telah mempersiapkan diri mengikuti perjamuan kudus, telah dibaptis, anak-anak telah disidi ataupun baptisan dewasa yang telah mempersiapkan hati, silakan bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita angkat roti, lambangkan tubuh Kristus. Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Dia berkata, inilah tubuhku, ambillah, makanlah sebagai peringatan Yesus mati bagi saudara. Dengan iman, rasa syukur, mari kita memakannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan ini. Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah, minumlah, sebagai peringatan darah Yesus dicurahkan bagi saudara. Dengan iman, rasa syukur, mari kita meminumnya. Mari kita berdoa. Terima kasih, terima kasih. Kami akan senantiasa bersyukur. Kami tidak akan melupakan cinta kasih pengorbanan sengsara-Mu dan kebangkitan-Mu yang telah mengalahkan kuasa maut. Biarlah kami dengan kuasa, dengan penyertaan, dengan anugerah, cinta kasih kecukupan Tuhan yang melimpah ruah, kami memberitakan Injil-Mu senantiasa sampai nanti Tuhan memanggil kami. Dalam nama Kristus Yesus. Amin. Silakan duduk. Kita akan menyimak warta. Majelis dan segenap jemaat mengucapkan terima kasih kepada Evangelis Enos Dawaraja yang telah menyampaikan firman Tuhan di kebaktian hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan dan keluarga. Persembahan untuk diakonia hari ini diadakan 2 kali persembahan. Yang pertama adalah persembahan untuk dana rutin gereja dan yang kedua adalah untuk diakonia. Jemaat yang di rumah bisa mengirimkan melalui QRIS dengan melihat kode yang tertera di depan. Baik, jika tidak ada, kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mengiringi persembahan kita pujikan KPPK nomor 50. Pasti kau berjalan akan karya
melelahkan. Hitung berkatnya pastilah kau langgang. Kau kan bergirang dan terus memujinya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitung berkat Tuhan yang tak terbeli, pahala di surga yang tak terperi. Hitung berkat. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Doa syafaat disampaikan oleh Evangelis Winda. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur kepada Engkau, Tuhan kami, Allah kami, yang telah mati, telah bangkit bagi kami, memberikan kehidupan bagi kami. Kasih-Mu terbukti, kebangkitan-Mu menghidupkan kami. Kami bersyukur untuk hari ini, kami bersyukur untuk kelayakan Tuhan bagi kami untuk menghadap Engkau. Hari ini kami juga bersyukur Tuhan untuk semua berkat yang kami terima. Di dalam keadaan sulit sekalipun Tuhan, kami tetap menerima kasih karunia Tuhan dan berkat di dalam hidup kami. Dan biarlah Tuhan, apa yang kami beri pada pagi hari ini Tuhan, boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkatilah Tuhan hati kami, supaya setiap kali kami memberikan persembahan, kami memberikan dari hati kami untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, hari ini Tuhan kami juga terus datang berdoa, menyerahkan syafaat kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan bangsa dan negara kami Tuhan, di dalam setiap pergumulan-pergumulan, gejolak-gejolak yang terjadi di dalam masyarakat Tuhan, di dalam kebangsaan, di dalam negeri kami Tuhan. Khususnya Tuhan kami berdoa, kami mau menyerahkan Tuhan masalah peristiwa yang terjadi di Papua Tuhan, untuk KKB Tuhan, OPM, orang-orang masyarakat Papua yang dimana mereka saat ini Tuhan mungkin akan ditetapkan sebagai teroris Tuhan. Kami berdoa Bapa, mungkin ada pihak-pihak yang mengambil kesempatan untuk memporak-porandakan NKRI Tuhan. Mungkin ada orang-orang di balik semua ini yang ingin memecah belah bangsa ini Tuhan. Bapa kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati setiap masyarakat Papua untuk memiliki hati dan pemikiran yang jernih, yang murni, melihat bahwa mereka adalah bagian daripada NKRI yang mana mereka harus juga menjaga kesatuan di dalamnya. Kami berdoa Bapa, Tuhan tolong mereka, berikan hati Tuhan kesadaran yang penuh untuk mereka juga boleh menahan diri untuk tidak mudah untuk terprovokasi Tuhan. Kami berdoa untuk aparat keamanan yang sudah dikirim ke Papua Tuhan. Kiranya Tuhan tolong mereka, jaga mereka, berikan hikmat bagi mereka, supaya setiap tindakan dan kebijakan yang diambil pun tidak mendatangkan bahaya ataupun Tuhan ada nyawa-nyawa yang hilang lagi Tuhan. Kami rindu Indonesia bersatu, kami rindu keamanan di negeri kami. Dan kami berdoa Tuhan untuk bencana-bencana yang terjadi di beberapa tempat pun Tuhan. Bapa di surga, tahun ini Tuhan, dari awal Januari hingga bulan April ini Tuhan, ketika kami memasuki Mei pun Tuhan, ada ketakutan-ketakutan akan adanya bencana lagi. Kami mohon belas kasihan Tuhan, perlindungan Tuhan bagi semua kami bangsa ini Tuhan, masyarakat Indonesia. Untuk semua korban-korban bencana, baik yang saat ini di Malang pun Tuhan, Tuhan yang terus memberkati setiap mereka untuk perbaikan infrastruktur gereja, rumah-rumah yang ada Tuhan, jalan-jalan yang ada di Malang Selatan Tuhan, Engkau yang terus memberkati pemerintah di dalam mengerjakan, dalam memulihkan keadaan di Malang Selatan.
Terima kasih Bapa, kami berdoa menyerahkan untuk jemaat kami GKA Gracia, kami rindu melalui Gatotan Tumbuh Bersama Tuhan, boleh membawa semua kami untuk mempererat kesatuan persatuan, untuk saling membangun, saling menopang di dalam iman dan juga kehidupan sehari-hari. Kami berdoa Bapa, biarlah Tuhan yang membawa kami untuk menjadi saksi Kristus, membawa jiwa-jiwa datang kepada Engkau. Berdoa menyerahkan mereka yang sakit ke dalam tangan kuasa Tuhan, biarlah Tuhan yang menilik setiap hati mereka, apa yang menjadi penderitaan, jadi sakit, penyakit, pergumulan setiap mereka. Kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah belas kasihan dan anugerah Allah boleh turun bagi setiap jemaat Tuhan, khususnya bagi Kogiokmin Tuhan, yang saat ini juga masih sakit. Kami terus berdoa Tuhan, di dalam pergumulan-pergumulan sakitnya, berikan dia semangat untuk bangkit, berikan dia kekuatan dan sukacita, damai sejahtera dalam hatinya, bahwa Tuhan bukan hanya menjanjikan, tetapi Tuhan juga hadir, menghibur, menguatkan dia, bahkan memulihkan keadaannya. Berikan iman yang lebih kepada dia, untuk percaya selalu kepada kasih dan kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini, menyerahkan hidup kami semua jemaat Tuhan dalam tangan kuasa-Mu, biarlah Tuhan yang terus berotoritas dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa yang sudah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi dan doa berkat disampaikan oleh Pendeta Re. Berkat yang besar dari Allah Bapa Maha Kuasa, pemilik sumber daya tak terbatas, kasih Sang Juru Selamat ajaib yang luar biasa, Tuhan Yesus Kristus rela mati bagi kita orang-orang yang berdosa, persekutuan penghiburan, penyertaan, pemeliharaan, kuasa, bahkan mujizat dari Allah Roh Kudus, menyertai saudara sekalian saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Silakan duduk kembali, silakan bersaat teduh. Tuhan Yesus memberkati.